Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional merupakan sebuah program kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diadakan setiap tahunnya untuk memberikan apresiasi peran kepeloporan kepada putra dan putri terbaik bangsa dari seluruh daerah di Indonesia. Untuk menggelorkan semangat kemandirian yang melahirkan pemuda berkapasitas, berkarakter, dan berdaya saing. Mulai dari bidang kepeloporan pendidikan, agama, sosial dan budaya, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata, pangan, dan inovasi teknologi. Di era digitalisasi yang begitu masif, Pemuda Pelopor di tahun 2022 mengangkat tema membangun kepeloporan pemuda yang berkarakter dan berdaya saing global di era Society 5.0. Selamat siang dan selamat datang dalam acara Grand Final Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional 2022. Dan sebelum kita memulai acara inti, saya ingin juga menyapa terlebih dahulu yang terhormat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Asrorun Niam Soleh MA. Selamat siang dan selamat datang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Dan kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang dan juga salam hormat kami kepada Profesor Dr. Haji Seto Mulyadi selaku psikolog anak dan juga Dewan Juri Pemuda Pelopor Tingkat Nasional. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selanjutnya saya mengucapkan selamat siang dan selamat datang yang terhormat Ibu Hajah Margaret Aliatul Maimunah SSMSI selaku Komisioner KPAI. Selamat siang dan selamat datang Ibu. Baiklah hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan ada kata sambutan. Untuk kata sambutan akan langsung disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Asrorun Niam Soleh MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan menyaksikan kepeloporan di 5 bidang. Bidang pendidikan, bidang agama, sosial dan juga kebudayaan, bidang pangan, bidang teknologi, informasi dan juga komunikasi, serta bidang sumber daya alam, lingkungan dan juga pariwisata. Kepeloporan anak muda akan meneguhkan posisi dan juga eksistensi pemuda sebagai agent of change. Selamat kepada grand finalis. Sebelum menjadi juara, rekan-rekan sudah menjadi juara yang akan menyongsong masa depan Indonesia. Terima kasih. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia seluruh finalis dari seluruh kategori Pemuda Pelopor 2022. Dan Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Ini dia ke-15 finalis kita pada siang hari ini. Kami persilahkan untuk para finalis dapat kembali ke tempat duduk dan bersiap, begitu Jaya? Betul sekali Esther, tentunya mereka harus bersiap-siap terlebih dahulu karena akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Juri yang nantinya semoga mereka bisa menjawab dengan tepat, benar, dan sesuai dengan harapan Dewan Juri kita pada siang hari ini. Dan seperti yang tadi kami sampaikan, ada 5 kategori pada hari ini. Yang pertama ada kategori pendidikan, agama sosial dan budaya, sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata, pangan, inovasi dan teknologi. Dan untuk kategori yang pertama, yaitu kita akan masuk ke kategori pendidikan. Halo Indonesia, saya Albert Masli dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan kepeloporan saya di bidang pendidikan, yaitu yang pertama, mendirikan Pusdiklat untuk memerangi narkoba dan mendidik generasi muda. Yang kedua, mengadakan seminar motivasi dan tes bakat secara gratis, lebih dari 100 sekolah pada 12 provinsi di Indonesia.
Yang ketiga, saya menjabat sebagai Wakil Rektor 3 dan dosen. Saya percaya melalui pendidikan saya dapat mewujudkan SDM yang unggul, berkarakter, dan nasionalis. Kenalkan, saya Albert Masli dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kepeloporan saya di bidang pendidikan, yaitu yang pertama adalah mendirikan Pusdiklat untuk mendidik generasi muda dan mencegah penyebaran narkoba. Yang kedua, saya mengadakan seminar motivasi dan tes bakat secara gratis lebih dari 100 sekolah di Indonesia, khususnya di 12 provinsi. Dan yang ketiga adalah saya menjabat sebagai Wakil Rektor 3 dan dosen mendidik generasi muda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Alusia Dianimas Prameswari, perwakilan dari Provinsi Jawa Timur. Saya termasuk kepeloporan dalam bidang pendidikan, di mana pendidikan bukan hanyalah sekedar penyampaian informasi dari pendidik kepada peserta didik. Namun pendidikan memiliki tujuan, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa. Untuk menuju negara maju dan besar diperlukan kualitas manusia yang mumpuni. Komunitas Gunung Kidul menginspirasi hadir menjadi ruang aktivisme kaum muda pelajar di Gunung Kidul untuk memberikan keterlibatan sosial luas dengan semangat objektif melaksanakan program sosio-pendidikan dan peningkatan kapasitas pemuda. Melalui metode inovasi dan pembaruan berbagai eksperimen telah dilakukan. Saya Joko Susilo, delegasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta, bidang kepeloporan pendidikan. Saat ini saya sebagai seorang peneliti, pengajar, dan penggiat sosial. Kepeloporan yang saya bawa adalah komunitas Gunung Kidul menginspirasi ruang aktivisme dan ekosistem bagi kaum muda dan pelajar dalam kerja pendidikan alternatif kolektif serta peningkatan kapasitas kepemimpinan pemuda di perdesaan Gunung Kidul. Dan kepada para dewan juri, kepada Bapak Dr. Haji Asrorun Niam Soleh MA. Dan juga tentunya kepada Bapak Profesor Dr. Seto Mulyadi. Kemudian kepada Ibu Hajah Margaret Aliatul Maimunah SS MSI, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan mungkin kepada para finalis dari kategori pendidikan. Kami persilahkan mungkin dari Kak Seto, silahkan. Nah, saya mohon ingin bertanya, mohon dijawab, apakah makna pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional? Sehingga dengan menyadari makna itu, maka pendidikan juga akan betul-betul berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak didik. Mohon berkenan dijawab. Silahkan. Pendidikan secara menyeluruh selain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga adalah memanusiakan manusia dan kerlibatan. Pendidikan juga bermakna bahwa setiap anak-anak dengan berbagai latar belakang mempunyai kesempatan yang sama dan tentu pendidikan kontekstual menjadi hal yang sangat relevan dengan skema ini. Terima kasih. Sekarang dari kepeloporan yang dilakukan oleh rekan-rekan, seberapa banyak orang yang sudah terinspirasi dari kepeloporan rekan-rekan? Saya baca dokumen cukup mencerahkan, presentasi juga cukup meyakinkan ke kita. Berapa banyak yang ikut atas kepeloporan rekan-rekan? Bisa cerita sekilas. Silakan, mulai tengah, Alusius. Alicia, Bapak. Alicia. Ya. Baik, Silakan. terima kasih pertanyaannya. Yang sudah menjadi peserta didik kami ada total 52 siswa dan yang sudah menjadi contoh yang mengikuti Akasa Center ya, ini ada rekan kami yang dahulu tentor kami, sekarang dia juga membuka di Lamongan. Dan yang paling penting yaitu ada siswa kami yang saat ini sudah berada di jenjang pendidikan perguruan tinggi, yaitu di Universitas Negeri Surabaya, di mana dia adalah siswa berkebutuhan khusus yang dapat masuk ke dalam
kampus tersebut dengan harapannya adalah dan inspirasinya karena tentor-tentor yang mengajari mereka semenjak dia datang ke tempat kami SMP hingga saat ini masuk ke perguruan tinggi. Terima kasih. Langsung saja pertanyaan dari saya, kita tahu bahwa yang namanya pendidikan itu tidak selalu punya korelasi dengan kualitas. Artinya seringkali kita menemukan berpendidikan tetapi tidak mampu berperan serta menjadi pemimpin atau menjadi pelopor terhadap beberapa problem-problem yang ada di masyarakat. Ini berarti ada gap ya. Nah, bagaimana strategi seharusnya untuk mengatasi gap ini? Pendidikan itu sangat penting untuk dilakukan karena kita tahu bahwasannya seorang generasi muda apabila bisa menampilkan apa yang dia pelajari, tentunya dia telah mempraktekkan apa yang dia sesuaikan dan pendidikan dia pelajari. Karena saya mempunyai satu keyakinan bahwasanya belajar itu adalah untuk bertindak, ilmu itu adalah untuk dipraktekkan. Hari ini antara guru dan siswa-siswi tentunya harus bisa saling empati, saling toleransi dan jadi teladan sehingga bisa menutup gap-gap tersebut yang akan terjadi ke depannya. Terima kasih. Baik, para finalis kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke kategori agama, sosial, dan budaya. Untuk finalis yang pertama, Anggi Pradana Irfansyah dari Kalimantan Selatan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggi Pradana Irfansyah, pemuda pelopor bidang agama, sosial, dan budaya dari Kabupaten Kota Baru. Anggi Pradana. First one is called Coming to Pidakan. Dasyang Kulawarga, Penting. They are directed by Anggi. Please go see it. It's an amazing movie. Ilmu bukanlah mutiara yang hanya ada di lautan saja, namun ilmu adalah udara yang ada di mana-mana dan terasa manfaatnya. Untuk sekarang, sebarkan kehebatan daerah kita. Saya Anggi Pradana Irfansyah, pemuda pelopor bidang agama, sosial, dan budaya dari Kalimantan Selatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan daerah kami sebagai daerah pluralisme, di mana di sana hampir semua agama dan suku tinggal di desa tersebut. Sehingga saya merasa bahwa media terbaik, media penyampai terbaik, dan yang paling komunikatif untuk menyampaikan 3 hal yang terbaik tersebut adalah dengan membuat film. Film sebagai sarana siar agama dan manifestasi sosial dan budaya. Tontonan harus menjadi tuntunan. Terima kasih. Salam pemuda, saya Miftahul Sarif, pemuda pelopor dari Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 di bidang agama, sosial, dan budaya dengan pelestarian daerah melalui legenda tari Patih Mambang. Kegiatan kepeloporan saya dalam bidang agama, sosial, dan budaya dengan pengangkatan pelestarian ke daerah melalui tarian legenda Patih Mambang. Maka dikaitkanlah dalam bidang agama, sosial, dan budaya. Saya Miftahul Sarif dari pemuda pelopor Provinsi Kalimantan Tengah bidang agama, sosial, dan budaya dengan mengangkat pelestarian daerah melalui tarian legenda Patih Mambang. Maka saya kaitkan kepeloporan saya ini dalam bidang agama, sosial, dan budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak berhak belajar dan bahagia. Mungkin jika nantinya mereka belum bahagia, maka disinilah saya dirikan Rumah Semut Anamal untuk mereka belajar dan bahagia. Saya Yudi Bagastian dari Provinsi DKI Jakarta. Saya mempelopori program Rumah Semut. Kepeloporan yang saya gaungkan dari nol dengan penuh perjuangan. Dengan tujuan mengubah kondisi lingkungan masyarakat yang carut marut. Melawan kejahiliahan tanpa rasa takut. Menggerakkan pemuda dan masyarakat untuk tumbuh dan menjadi kuat. Dan yang tersulit, mengubah paradigma masyarakat di sana yang disebut sebagai kampung bejat untuk menjadi kampung yang bermartabat.
Saya bersama Rumah Semut Anamel memberikan nilai-nilai, mengajarkan nilai-nilai agama, sosial, budaya untuk mencerdaskan, memberikan sebuah harapan, memberikan ruang untuk tumbuhnya masyarakat yang termarginalkan. Salam pemuda, salam olahraga, salam perubahan Indonesia. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk para dewan juri untuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan waktu dan tempat dari Ibu Margaret, silahkan. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini kita hidup di era globalisasi dengan tantangan yang tentu menjadi tidak mudah seperti zaman dulu ya. Karena ada banyak sekali tantangan-tantangan dari luar sana yang begitu mudah sekali masuk ke Indonesia, yang itu juga tentu sangat berpengaruh terhadap bagaimana karakter termasuk juga nilai-nilai yang sudah ada yang tertanam di negara kita tercinta. Kita tahu bahwa mudahnya internet, semakin banyaknya nilai-nilai negatif seperti juga pornografi yang semakin mudah mempengaruhi pemuda kita. Menurut teman-teman semuanya, bagaimana mesti menghadapi berbagai tantangan tersebut dari perspektif agama, sosial, budaya? Baik, terima kasih Ibu Margaret atas pertanyaannya. Izin langsung menjawab. Berdasarkan permasalahan tersebut, kita harus menanamkan nilai-nilai terlebih dahulu. Yang pertama adalah nilai keagamaan. Dengan ketakwaan dan keimanan seseorang, anak menjadi tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya. Pertama, nilai-nilai keagamaan. Kedua adalah nilai-nilai sosial. Melalui kegiatan sanggar, Rumah Semut misalkan, salah satu program kepeloporan saya. Anak-anak jadi teralihkan dengan dunia gadget. Mereka akan lebih menyalurkan waktunya, menyalurkan minat dan bakatnya sehingga mereka menemukan jati diri dan aktualisasi diri yang positif. Sehingga mereka tahu, ini saya anak Indonesia, saya punya budaya, meskipun banyak sekali kebudayaan yang menarik di luar sana, tapi saya tetap bangga menjadi anak Indonesia dan saya akan tetap gaungkan. Salah satunya adalah misalkan di DKI Jakarta ada yang namanya Palang Pintu Betawi, Bu. Kita tahu biasanya Palang Pintu Betawi ini dimainkan oleh orang-orang yang sudah tua, kakek-kakek bahkan. Melalui Rumah Semut, saya mengajak anak-anak dengan program-program yang menyenangkan, berbasis neuroscience dan multiple intelligences sehingga mereka belajar dengan nyaman dan mengetahui makna tentang kebudayaannya yang tidak boleh dilupakan. Perubahan itu sudah given, sunnatullah. Tetapi seringkali perubahan itu menggerus norma nilai budaya. Nah, bagaimana rekan-rekan bertiga ini memastikan bahwa perubahan itu bisa diadaptasi dalam konteks kebaikan dan juga perbaikan, di mana ada budaya yang memang juga harus ikut terhadap perubahan itu, tetapi ada juga budaya yang harus dipertahankan sesuai dengan norma nilai keadaban yang kita miliki. Bagaimana ikhtiar rekan-rekan selama di dalam mendedikasikan diri di bidang-bidang yang Anda presentasikan tadi? Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Karena semakin canggih zaman ini, jadi semakin banyak tantangan kita untuk kedepannya. Bagaimana cara kita sebagai pemuda pelopor itu untuk mengajak remaja-remaja untuk tidak melupakan budayanya. Nah, dengan saya ini contohnya mengajak pemuda-pemuda itu dalam pengkaryaan tari legenda Patih Mambang. Di situ ada beberapa gerakan yang hampir punah, ya. Dan di situ saya berusaha untuk melestarikan dan mengembangkan dalam tarian ini dalam sebuah mini kolosal dalam bentuk legenda Patih Mambang. Nah, dengan adanya kepeloporan saya ini, jadi pemuda-pemuda itu tidak untuk meninggalkan budayanya, adat istiadatnya dalam nilai agama, sosial, dan budayanya. Jadi dalam pelestarian ini kita mensyiarkan Islam ini melalui tarian legenda Patih Mambang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
Kalau kita membangun karakter, ya ada karakter profil pelajar Pancasila ya. Itu ada 3 di antara 6 yang harus dibangun, yaitu akhlak mulia, kebinekaan global, dan gotong royong. Nah, ini kadang-kadang menghadapi tantangan, padahal salah satu isi pendidikan kita adalah nasionalisme. Bagaimana membangun kekokohan NKRI. Bagaimana sesuai dengan bidang Anda masing-masing, mungkin melalui film, kemudian melalui tarian, kemudian mungkin melalui tadi semacam rumah semut dan sebagainya. Apa yang akan Anda lakukan menghadapi, kalau dalam agama misalnya fanatisme, ya, kemudian pada budaya juga pada mengandalkan budayanya masing-masing, memang tidak pada budaya Korea atau budaya Barat, tapi kemudian ada tidak menghargai kebinekaan yang ada, dan kemudian juga kegotong royongan sudah mulai punah, misalnya RT RW, tetapi hubungan masyarakat lebih yang jauh-jauh dengan melalui gadget. Tetangga kiri kanan saling tidak peduli, tidak rukun dan sebagainya, padahal namanya rukun tetangga, rukun warga. Nah, apa yang akan Anda lakukan sesuai dengan bidang Anda masing-masing? Seperti yang tadi sudah dijelaskan pada bidangnya dari film, kemudian tarian maupun mungkin pendekatan keagamaan. Silakan. Terima kasih. Mohon izin menjawab. Yang telah kami lakukan, yang telah kami lestarikan adalah budaya berdiskusi ketika film yang dibuat oleh anak-anak binaan kami di setiap daerah diputarkan. Mereka berdiskusi setelah film acara selesai. Mereka melakukan komunikasi, dan tadi di daerah saya ada daerah yang memiliki ragam budaya dan ragam agama. Mereka berdamai di sana, mereka menceritakan hal-hal yang sama, mereka menemukan keindahan di sana. Dan ketika film itu awal mula ditampilkan, budaya gotong royong itu karena menggunakan prinsip layar tancap, mereka gotong royong untuk membuat layarnya. Mereka gotong royong untuk saling membangun, dan ketika penayangan selesai, dan akan disambung ke daerah-daerah lagi yang lainnya lagi. Mereka gotong royong lagi, mereka berdiskusi lagi, dan mereka berdamai lagi. Terima kasih, Kak. Dan setelah ini kita akan langsung menuju ke kategori ketiga, yaitu kategori sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Baik, untuk itu marilah bersama-sama kita sambut, ini dia finalis yang pertama dari kategori sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Jamaluddin Nur Ridho dari daerah istimewa Yogyakarta. Kami persilakan. Jamaluddin Nur Ridho, 21 tahun, daerah istimewa Yogyakarta. Pelopor bidang SDA, lingkungan dan pariwisata. Sinergitas agrososiopreneur Jamal Farming dalam penumbuhan dan pengembangan petani milenial. Aksi nyata mengajak generasi muda olah limbah jadi rupiah. Kecil-kecil cabai rawit, masih kecil pandai cari duit. Ciptakan generasi milenial yang bangga menjadi petani, karena petani milenial itu keren. Petani milenial maju, mandiri, modern. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Jamaluddin Nur Ridho. Saya lahir di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami mempelopori bidang sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Kami mensinergitaskan usaha kami di Jamal Farming dengan kegiatan penumbuhan dan pemberdayaan petani milenial, di mana kita harus mengajak generasi muda untuk cinta, bangga, dan percaya bahwa petani milenial itu keren. Mari generasi muda Indonesia bergerak, kita wujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Kita rintis usaha sejak saat ini. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Dewan Juri yang terhormat, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Namun, hal ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat kita saat ini.
Banyak sekali masyarakat yang tidak mempunyai empati tentang kondisi lingkungan kita saat ini. Untuk itu kami dari Sukarelawan Hijau Bau-Bau hadir untuk meningkatkan kesadaran, memberikan edukasi, melakukan kampanye tentang bagaimana kondisi lingkungan kita saat ini. Karena kami percaya bahwa everyone have a power dan kita semua bisa membawa perubahan untuk lingkungan kita pada saat ini. Terima kasih. Yuna Prasegi merupakan pemuda pelopor bidang sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata dari Provinsi Jawa Timur. Merintis kepeloporan pengolahan limbah logam sejak tahun 2017. Limbah logam didapat dari bengkel otomotif, perabot rumah tangga, dan dari pengepul barang limbah. Logam tersebut diolah menjadi souvenir dan aksesoris motor yang memiliki nilai ekonomis. Kami juga menjadi tempat edukasi pengolahan limbah logam dan seni dari jenjang anak sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Kami juga menjadi mitra Kemenparekraf, Kemenperin, dan UNESCO, BNN, serta berbagai perguruan tinggi. Cita-cita kami ingin menjadi brand lokal yang mendunia dan mandiri secara ekonomi. Perkenalkan, saya Yuna Prasegi, bidang sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata dari Provinsi Jawa Timur. Kami memiliki program yaitu transformasi limbah logam menjadi cenderamata dunia. Kami ingin menjadi pelopor bidang pengolahan limbah logam dan lainnya untuk dijadikan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kami juga menginisiasi pariwisata berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis komunitas serta kearifan lokal. Terima kasih. Baik, itulah tadi ketiga finalis dari kategori sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Kami persilahkan kembali kepada para dewan juri untuk bisa memberikan pertanyaan. Kami persilahkan. Satu hal, apa yang masih Anda inginkan di dalam pengembangan kepeloporan bidang yang Anda geluti hari ini yang belum tercapai? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Cita-cita kami bersama dari Sukarelawan Hijau Bau-Bau adalah kami ingin selalu hadir dalam sektor-sektor pemerintah, membuat kebijakan bersama pemerintah tentang bagaimana pemerintah melihat dan mengevaluasi tentang masalah-masalah sampah yang ada di kota kami. Selain daripada itu, kami juga ingin membuat buklet yang ada di sekolah-sekolah, yang disalurkan di sekolah-sekolah, agar pendidikan lingkungan ini tumbuh dari yang paling bawah, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Karena yang menjadi permasalahan itu Bapak, bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran kepada anak-anak, kepada orang tua, dan kepada semua generasi tentang bagaimana kondisi lingkungan kita saat ini. Dan yang menjadi dasar utama itu adalah kita bisa tanamkan melalui pendidikan. Seperti itu Bapak, terima kasih. Baik, kepada Ibu Margaret mungkin kami persilahkan. Terima kasih kepada seluruh finalis. Ini bicara soal pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Kita tahu bahwa negara kita Indonesia itu sangat kaya dengan sumber daya alam. Sangat kaya dengan keindahan alam yang luar biasa. Kalahlah negara tetangga sama kita tuh kalah. Tapi problemnya adalah kenapa kita nggak mampu mengangkat keindahan ini? Bahkan dalam kondisi tertentu kita kalah loh sama negara tetangga yang cuma punya keindahan sedikit lah dibanding kita. Ini apa problemnya? Di manajemen atau di pengelolaan atau seperti apa? Dan menurut para finalis ini, bagaimana seharusnya strategi, kebijakan, atau upaya yang mesti dilakukan untuk bisa membawa Indonesia ini betul-betul maju dalam pariwisata kita. Dikenal oleh seluruh dunia memang betul-betul sebagai negara yang indah dengan kekayaan alamnya. Terima kasih. Kami dari seluruh limbah yang kami olah, kami buat yaitu identik dengan ornamen Nusantara. Jadi guna untuk memperkenalkan ornamen Nusantara ke ranah internasional.
bukan hanya nasional saja. Jadi dari berbagai motif daerah di Indonesia kami taruh di berbagai produk yang kami ciptakan untuk memperkenalkan ke ranah internasional. Terima kasih. Cukup. Baik, Bu selanjutnya kepada Kak Seto, mungkin kami persilakan. Iya, saya mengajukan satu pertanyaan sederhana saja. Anda tiba-tiba ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata. Nah, Anda sudah unggul di daerah, ya, tapi ini konsep Anda secara nasional. Menghadapi masa depan ini, kemarin baru saja pandemi. Sebentar lagi katanya kesulitan ekonomi, apalagi 2023 awan gelap katanya. Nah, bagaimana bisa membangkitkan pariwisata di tanah air? Artinya dengan contoh bukan hanya di daerah Anda. Kan ada Danau Toba, mungkin ada Candi Borobudur, ada Bali, ada tempat Komodo dan sebagainya. Silahkan Anda uraikan konsep secara nasional karena Anda menuju ke pemuda pelopor tingkat nasional. Ketika saya menjadi Menteri Pariwisata, yang akan saya laksanakan adalah membentuk benteng yang akan melindungi pariwisata ini. Di mana kita akan membentuk tim-tim khusus, eselon-eselon 1, yang mengerti tidak hanya teori Bapak, tetapi mengetahui praktek yang ada di lapangan. Bahwa karena pariwisata kita terjun langsung ke lapangan, tidak hanya teori, ini kegiatannya ini, tapi kita mengetahui apa-apa saja yang ada di lapangan, dan ini yang akan kita gunakan untuk menyusun program-program kerja. Bagaimana cara mengangkat pariwisata ini menjadi pariwisata yang go internasional. Pariwisata ini menarik bagi wisatawan di luar negeri untuk tertarik ke Indonesia. Potensi lokal akan menjadi brand yang unik ketika wisatawan hadir. Seperti contoh nanam padi Bapak. Nanam padi sekarang generasi muda nggak ada yang mau Pak. Sekarang sudah ada Indojarwo Transplanter untuk menanam padi dengan alat. Tetapi orang luar negeri, turis asing, nanam padi nyeblok-nyeblok seperti itu Bapak, itu adalah suatu kesempatan yang luar biasa, selfie, update sosial media, wisatawan lain melihat, tertarik ingin kunjungan ke Indonesia, dan masyarakat lokal dibayar untuk menemani petani nyeblok-nyeblok ke padi tadi Bapak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Wow, begitu luar biasa sekali ya, semangat dari tadi hingga dengan saat ini, begitupun dengan semua finalis ya, dengan jawaban mereka tadi benar-benar bikin merinding loh, luar biasa. Iya loh, saya sebagai anak muda bangga banget melihat teman-teman semuanya punya sesuatu yang luar biasa bisa mereka sampaikan di sini. Betul, dan juga tentunya dedikasi mereka kepada Indonesia itu begitu luar biasa dan perjuangan mereka itulah. Ya. Dan kita akan lanjut ke kategori selanjutnya Jaya. Betul sekali. Yaitu kategori pangan. Betul. Dan langsung saja untuk finalis yang pertama yaitu Fadli Rahmadi S. Hud dari Sumatera Barat. Kami persilahkan. Oke, selamat datang di Kecamatan Malala. Saat ini saya Fadli Rahmadi berada di Kecamatan Malala, yang mana Kecamatan Malala merupakan kecamatan termuda di Kabupaten Agam. Saat ini saya melakukan kepeloporan saya dalam guna mengolah tanaman kulit manis menjadi sirup kulit manis. Alhamdulillah saat ini sudah berjalan dengan lancar dan kita sudah mulai memberdayakan masyarakat di Kecamatan Malala. Mengucapkan selamat kepada Fadli Rahmadi S. Hud atas satu produk yang luar biasa yang berasal dari kulit manis. Perkenalkan, nama saya Fadli Rahmadi S. Hud. Saya dari Provinsi Sumatera Barat. Kepeloporan yang saya lakukan berawal dari keresahan saya melihat rendahnya penghargaan yang diberikan kepada petani kulit manis di daerah saya. Dan juga sejak tahun 2019 kita sama-sama tahu bahwasanya COVID-19 membuat lapangan pekerjaan bagi pemuda dan masyarakat di daerah itu banyak yang hilang. Sehingga berangkat dari permasalahan itu, saya bersama rekan-rekan pemuda mencoba untuk mengolah bahan pangan yaitu kulit manis yang mana sebelumnya dihargai hanya 65.000 per kilo. Kami ubah menjadi sirup kulit manis Malbar Cassiavera
dengan inovasi pangan lestari dan berkelanjutan yang saat ini sudah dipasarkan, dan juga dari harga 65.000 per kilo kami jadikan 2 juta rupiah per kilogramnya. Dari ini kita bisa mengetahui bahwasanya pemuda memiliki potensi untuk mengubah pangan dan juga keadaan ekosistem sumber daya manusia. Terlebih saat ini Indonesia berada di dalam situasi stunting yang mengakibatkan gizi buruk. Semoga pangan yang kami buat bersama bisa mengatasi stunting ini. Sekian, terima kasih. Bidang kepeloporan yang saya jalani ialah regenerasi petani muda, yang dimana sekarang mayoritas petani adalah di usia lanjut, sehingga butuhnya peran pemuda untuk terjun di sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan masa depan di Indonesia. Adapun inovasi yang kami lakukan ialah pembenihan jagung, di mana Kalimantan selama ini mendapatkan benih dari luar Pulau Kalimantan, sehingga kami mengembangkan budidaya benih jagung agar Kalimantan bisa mandiri jagung. Terima kasih. Perkenalkan. Pengolahan hasil perikanan, kerupuk tuiri, kerupuk inovasi berbahan dasar tulang ikan tenggiri, dengan slogan dari inovasi untuk kenikmatan yang hakiki. Saya juga ingin memberikan tantangan, kalau Anda diminta menjadi di sini Menteri Pertanian ataupun yang pemberdayaan ketahanan pangan ini, kreativitas Anda apa yang Anda akan lakukan untuk meningkatkan produksi pangan di tanah air secara nasional. Artinya dengan sepengetahuan Anda potensi-potensi tiap daerah ini bisa ditingkatkan. Misalnya katakanlah sebagai contoh, misalnya untuk beras misalnya, seberapa jauh bisa diadakan suatu penelitian sehingga bulirnya ini panjang. Mula-mula hanya kalau bulir padi itu hanya 1 cm bisa 2 cm. Jumlahnya dalam setiap tangkainya misalnya menjadi lebih banyak. Kemudian umurnya juga lebih pendek, sehingga setahun bisa panen beberapa kali misalnya. Kemudian yang juga tanpa air dan sebagainya. Jadi apa ide-ide kreatif Anda untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan di tanah air secara nasional? Di sini seandainya saya menjadi Menteri Pertanian, hal pertama untuk mempertahankan ketahanan pangan di daerah kita mesti tahu varietas apa yang paling bisa ditanam di tempat kita. Jadi kita harus mengkaji potensi daerah, karena kita harus berangkat dari potensi daerah masing-masing. Karena satu lagi, one village one product yang dulunya diciptakan, saat ini sudah tidak cocok sebenarnya untuk dipakai. Karena saat ini seharusnya satu kelurahan, satu produk. Terima kasih. Nah, strategi untuk mengatasi hal ini, karena kita tahu nih banyak sekali beredar panganan-panganan yang tidak aman kan untuk dikonsumsi.
Tidak hanya orang dewasa, bahkan untuk anak-anak jauh lebih banyak gitu. Nah ini gimana caranya supaya pangan yang beredar di Indonesia itu aman untuk dikonsumsi untuk semua kalangan? Jadi memang Ibu saat ini bahan pangan yang ada di tempat kita itu banyak sekali mengandung residu pestisida maupun residu dari pupuk yang berlebihan. Maka dari itu Bu, kami mengajak teman-teman untuk kembali ke organik. Kembali ke organik agar makanan yang kita dapatkan itu sehat, makanan yang kita hasilkan dari pertanian itu sehat. Juga menjelaskan kepada para petani pentingnya untuk menjadikan tanaman itu terhindar dari residu-residu pestisida yang berbahaya agar aman dikonsumsi untuk masyarakat. Sehingga kenapa sampai seperti itu? Karena memang Bu, ketika pangan yang kita jual itu tidak sehat, itu akan berdampak kepada regenerasi pemuda selanjutnya, karena memang dampaknya akan sangat merugikan sekali Bu, dampak pestisida itu. Terima kasih. Nah sekarang babnya soal kontinuitas. Muhammad Rafiq Akbar dengan tuiri, kerupuk, tulang ikan tenggiri. Berapa banyak tulang yang Anda olah? Dan gimana mengantisipasi kalau hanya tulang kemudian habis bahannya? Ya. Silakan. Baik, untuk saat ini dalam 1 bulan untuk kapasitas produksi tulang ikan tenggiri di Bengkulu itu 1-3 ton tulang ikan tenggiri dihasilkan untuk di Provinsi Bengkulu saja. Dan saya olah itu saat ini itu 500 kilo. Dan bagaimana mengatasi ketika tentunya ketika bahan baku itu terbatas. Dari data yang saya ambil itu tentunya tenggiri bukan hanya di Bengkulu, akan tetapi di beberapa wilayah daerah di Indonesia. Di Sumbar, Lampung, Palembang, walaupun nggak punya laut, tapi di sana melimpah tulang ikan tenggiri. Di Jakarta pengolahannya. Bagaimana cara mengatasinya? Tentunya kita akan bekerja sama dengan seluruh pengolahan ikan tenggiri yang ada di seluruh Indonesia. Karena itu visi kami juga bagaimana mampu memanfaatkan tulang ikan tenggiri yang ada di seluruh Indonesia pada tahun 2027. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan masuk ke kategori terakhir, yaitu kategori inovasi dan teknologi. Baik, untuk itu akan kami undang finalis dari kategori inovasi dan juga teknologi. Ada Alfian Pugu Buwono Putra dari Kalimantan Tengah. Salam pemuda, saya Alfian Pugu Buwono Putra, pemuda pelopor dari Provinsi Kalimantan Tengah, bidang inovasi teknologi. Mengangkat tema sistem pertanian tanpa penyiraman menggunakan embun penguapan plastik UV. Saya Alfian Puguh Buwono Putra dari Provinsi Kalimantan Tengah, bidang inovasi teknologi, mengangkat tema kepeloporan sistem pertanian tanpa penyiraman menggunakan embun penguapan plastik UV. Sistem pertanian yang saya temukan ini sudah terbukti membantu masyarakat para pelaku pertanian, khususnya petani milenial, dengan adanya program saya pengembangan sosialisasi dengan kelompok Taruna Tani yang saya gagas dan kelompok Wanita Tani dalam program Pekarangan Pangan Lestari. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19. Selain Bobota, kita juga memproduksi banyak sekali inovasi teknologi, diantaranya pesawat, drone, ada perahu, smart farming, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Fatkul Ilma, pemuda pelopor Provinsi Jawa Timur yang telah mempersembahkan robot pelayanan masyarakat. Berbicara pelayanan masyarakat, inovasi teknologi bisa masuk ke dalam semua sektor. Yang pertama, kita ada sektor dari kesehatan. Kita ada robot Bobota. Dari pertanian kita ada smart farming.
Di pendidikan kita ada smart edukasi dan lain-lain. Problem yang ada di masyarakat adalah tanggung jawab kita sebagai para pemuda. Semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Sekian, saya Fatkul Ilma, pemuda pelopor Provinsi Jawa Timur. Saya Muhammad Muhram Pauji dari Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kepeloporan saya di bidang inovasi teknologi pertanian tepat guna, yaitu sprinkle kukupu. Alat ini sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, baik itu hak desain industri ataupun hak merek. Hampir 70% dari penunjang alat produksi ini terbuat dari barang-barang bekas. Dan dalam satu hari saya bisa memproduksi sampai 150 sampai 200 unit sprinkle. Lebih dari 80.000 unit sprinkle telah digunakan oleh petani-petani yang ada di Jawa Barat. Dalam hal ini, semoga dengan pemanfaatan teknologi tepat guna sprinkle kukupu dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi sektor pertanian. Apa yang unik dari Anda yang bisa dikabarkan kepada dunia dalam 5 kata maksimal? Silakan. Efisien, kerja tepat, kemudian terintegrasi, pertanian untuk Indonesia. Terima kasih. Nah, pertanyaan saya, kalau ditanya mau melakukan inovasi apa lagi, itu apa yang akan dilakukan atau paling tidak melakukan pengembangan apa nih dari inovasi yang sudah dilakukan? Saya awal 2019 itu membuat robot bobota. Robot bobota sekarang sudah ada 2 versi, Bu. Ada versi yang pertama dan ada versi yang kedua. Setelah membuat robot bobota, alhamdulillah ada sedikit dana karena memang saya basicnya dari petani dan alhamdulillah di situ saya mengembangkan yang namanya smart farming. Jadi kalau pagi saya itu ke sawah, Bu. Alhamdulillah juga ya lumayan penghasilannya dari petani itu dan saya mengembangkan yang namanya smart farming. Smart farming saya itu one set full day konsepnya. Jadi satu kali setting itu untuk selamanya. Enggak perlu kita setting ulang, jadi kita setting pertama kali untuk selamanya masa panen. Dan itu bisa berkelanjutan sampai alat itu kemungkinan sampai rusak. Seperti itu. Terima kasih. Jadi silakan konsep Anda bagaimana membuat pemuda-pemuda Indonesia ini tetap kreatif. Silakan. Tentunya dalam hal ini saya akan mengembangkan kompetensi dari pemuda-pemuda. Yang justru kita bantu adalah bukan orang-orang yang berprestasi. Harusnya adalah orang-orang yang tidak berprestasi harus kita bantu supaya berprestasi. Lalu yang kedua, memberikan fasilitas untuk menunjang minat dan bakatnya. Setelah melewati berbagai tahapan dan tantangan, masing-masing finalis sudah tampil mempresentasikan diri di tiap kategori. Penilaian untuk para finalis pun telah rampung dilakukan. Saatnya Dewan Juri untuk menentukan pemenang dari masing-masing kategori yang meliputi beberapa poin penilaian, yaitu integritas kepribadian dan kapasitas diri dalam kepeloporan. Langsung saja kita akan mengumumkan untuk juara ketiga, kedua, dan pertama kategori bidang pendidikan. Juara 3 jatuh kepada Albert dari Sumatera Utara. Dan untuk juara kedua jatuh kepada
Aloysia Dian Nimas Prameswari SPD dari Jawa Timur. Congratulations. Dan tentu saja berarti juara satunya jatuh kepada Joko Susilo dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Congratulations, selamat kepada para pemenang di kategori bidang pendidikan. Semoga apa yang dicita-citakan ke depannya akan terrealisasikan dan semakin. Juara ketiga dari kategori bidang pangan jatuh kepada Fadil Rahmadi S.Hud dari Sumatera Barat. Dan selanjutnya untuk juara kedua dari kategori bidang pangan jatuh kepada Muhammad Rafiq Akbar dari Bengkulu. Dan tentunya berarti juara satunya dari kategori bidang pangan jatuh kepada Hamzah Al-Fauzi dari Kalimantan Timur. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk bidang pangan kita. Yes. Luar biasa sekali. Dan di kategori inovasi teknologi. Dan untuk juara ketiga, selamat, congratulations untuk Muhammad Muhram Fauzi SH dari Jawa Barat. Langsung saja kita menuju juara dua dari kategori inovasi teknologi, yaitu Fatkul Ilma dari Jawa Timur. Dan tentunya juara satunya yaitu dari Kalimantan Tengah, Alfian Pugu Buwono Putra. Selamat sekali lagi untuk kategori inovasi teknologi. Kami persilahkan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Menuju kategori keempat, yaitu pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Untuk juara ketiga jatuh kepada Jamaluddin Nurrido dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya untuk juara kedua, selamat kepada Waode Mutmaina dari Sulawesi Tenggara. Dan tentunya langsung saja kita sebutkan juara satunya, yaitu Yona Prasegi SSN dari Jawa Timur. Selamat sekali lagi kepada para pemenang di kategori pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Yang terakhir di kategori bidang agama, sosial, dan budaya. Untuk juara ketiga jatuh kepada Miftahul Syarif SPD dari Kalimantan Tengah. Dan juara keduanya, selamat kepada Anggi Pradana Irfansyah dari Kalimantan Selatan. Dan tentunya juara satunya, selamat kepada Yudi Bagastian dari DKI Jakarta. Wow, luar biasa sekali, seru sekali hari ini ya Jaya. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk para pemuda-pemuda Indonesia yang luar biasa ini, ke-15 juara kita pada siang hari ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam acara Grand Final Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional 2022. Terima kasih kepada para dewan juri yang terhormat dan tentunya para tamu undangan serta para juara hari ini. Yes. Congratulations sekali lagi. Saya Jawi Shena. Saya Asreta Korema pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap sehat, sehat selalu. Indonesia semakin maju. Sampai jumpa. Semoga pemuda pelopor bisa terus berkelanjutan dan rekan-rekan yang menjadi pelopor bisa terus menyemai hal-hal baik. Karena bagi saya yang abadi bukan kekuasaan dan kejuaraan, tetapi ide praktik sosial yang disemai pada generasi selanjutnya. Dan pemuda pelopor bisa menjadi jalan untuk mewujudkan itu.
Seharusnya kepeloporannya harus terus dilanjutkan dan lebih dikembangkan lagi, lebih dimajukan lagi, dan banyak pemuda lain untuk terus mengikuti jejak kepeloporan di bidang pangan ini agar ketahanan pangan masa depan Indonesia dipenuhi. Harapannya yaitu untuk teman-teman muda yang memiliki potensi di bidang kepeloporan untuk meningkatkan lagi ke ranah kepeloporannya supaya bisa mengikuti jejak-jejak senior yang lebih dulu. Harapan saya untuk pemuda pelopor tahun berikutnya bisa lebih masif lagi, bisa lebih banyak lagi pemuda-pemuda yang terjaring gitu, sehingga kepeloporan-kepeloporan yang ada semakin keren, semakin luar biasa gitu, yang manfaatnya semakin banyak gitu. Insya Allah dari tahun ke tahun pemuda pelopor bisa jadi ajang kepeloporan yang semakin baik gitu. Saya harapkan para pemuda-pemuda kita yang ada di pelosok-pelosok negeri Indonesia bisa tampil. Jadilah pelaku kemajuan Indonesia, jadilah penggerak. Karena saya yakin banyak mutiara-mutiara yang terpendam di negeri kita tercinta. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah terpilih menjadi pemuda pelopor tahun 2022. Dari berbagai bidangnya, bidang pendidikan, bidang agama, sosial, kebudayaan, kemudian bidang inovasi, teknologi, bidang pangan, dan juga bidang sumber daya alam dan juga pariwisata. Harapannya langkah inovatif dan juga kepeloporan ini perlu terus dikembangkan agar bisa menjadi daya ungkit kemaslahatan dan juga kemakmuran masyarakat. Dan di samping itu mari kabarkan kabar baik ini agar bisa ditularkan kepada anak-anak muda yang lain, bisa menginspirasi sekaligus juga menstimulasi kegiatan-kegiatan baik di kalangan anak muda. Pastikan bahwa good news is good news. Berita baik adalah berita baik yang bisa menginspirasi. Kita banjiri media sosial kita dengan kreativitas, dengan inovasi, dan juga hal-hal positif untuk kepentingan kebaikan kita bersama. Ya, dengan pemuda pelopor tahun 2022 ini, kita berharap rekan-rekan bisa termotivasi untuk menjadi juara, untuk menjadi anak-anak kreatif, untuk menjadi anak-anak inovatif, dan tahun depan bisa berpartisipasi untuk lebih mengembangkan inovasi, kreativitas, dan juga kepeloporan. Karena pada hakikatnya semakin hari tantangan akan semakin kompleks, maka dituntut untuk kemampuan kita melakukan adaptasi dan juga melakukan inovasi sesuai dengan tantangannya. Kita tunggu tahun depan untuk mengikuti pemuda pelopor di tahun 2023 dengan inovasi, dengan kreativitas, dan juga kepeloporan di hal yang lainnya.